Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriatul Kamila dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Video ini sebagai UTS pada mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu inovator pendiri Sanggar Belajar di Desa Senuro. Sebelum ke sesi pertanyaan dan wawancara yang akan diberikan kepada inovator Sanggar Belajar, saya akan menampilkan foto dan video kegiatan dari Sanggar Belajar. Berikut foto dan kegiatan dari Sanggar Belajar. Baiklah, kepada Saudara Aminullah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saudara Aminullah tentang Sanggar Belajar. Yang pertama itu, kapan didirikannya Sanggar Belajar itu dan masih aktifkan sampai sekarang? Oke. Alhamdulillah untuk Sanggar Belajar itu sendiri telah berdiri sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober tahun 2019 pada saat itu. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini Sanggar Belajar juga masih aktif dengan kegiatannya. Gitu. Baiklah, menurut saudara, apa sih definisi dari suatu Sanggar Belajar itu? Kalau menurut saya pribadi, Sanggar Belajar itu sendiri adalah sebuah komunitas, bisa dikatakan komunitas atau juga dikatakan suatu lembaga, yang mana kami ini bergerak pada bidang pendidikan dan bidang sosial. Namun pada saat ini kami hanya fokus pada bidang pendidikan, yaitu kami memberikan sebuah les kepada anak-anak madrasah alia yang ada di desa kami terkait dengan komputer, yang mana itu disiapkan untuk tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Namun kami juga tidak menuntut kemungkinan warga belajar kami juga akan kami bimbing bukan hanya untuk masuk perguruan tinggi negeri, tapi juga perguruan tinggi swasta atau dimanapun mereka ingin melanjutkan perkuliahan, maka kami siap untuk menjadi fasilitator bagi mereka. Seperti itu. Oke. Siapa saja sasaran dalam mengikuti Sanggar Belajar ini, dan adakah maksimal atau minimal umur yang ditentukan? Kalau terkait sasaran yang kami sasar dari Sanggar Belajar ini sendiri adalah anak-anak atau siswa madrasah alia, atau bisa kita katakan anak-anak SMA yang saat ini berada pada kelas akhir atau kelas 3 SMA seperti itu. Namun kami juga menerima untuk mahasiswa anak-anak muda yang alumni, atau mungkin bisa dikatakan mereka belum berkesempatan lolos dalam perguruan tinggi negeri dan ingin mencoba lagi untuk tahun depan karena masih ada kesempatan dan mereka ingin menyiapkan diri, maka kami juga akan menerima. Nah, seperti itu. Terkait untuk rentang usia, bisa dikatakan seperti 18 ke atas lah, seperti itu. Kalau kegiatannya, apakah kegiatannya itu hanya belajar saja, atau ada kegiatan lain? Oke. Terkait kegiatan yang ada di Sanggar Belajar itu sendiri,
Ya benar, ada program untuk anak-anak madrasah kelas 3 Alia ya. Nah, untuk kegiatannya itu sendiri, yang pertama ada les, yaitu pembahasan soal UTBK setiap malam minggu, seperti itu. Dan juga ada kegiatan seperti beda kampus, beda jurusan, bahkan juga ada family gathering, dan juga sharing-sharing tentang dunia perkuliahan seperti itu. Berikutnya, adakah dana dari bantuan kepala desa di sekitar yang ada desa itu, atau dana dari pribadi sendiri? Ya, terkait dana dalam penyelenggaraan Sanggar Belajar ini sendiri, kalau boleh jujur, kita belum menyentuh ke aparat pemerintahan, karena memang kita belum menyentuh ke kepala desa seperti itu. Ya, jadi belum ada dana yang turun dari pemerintahan ya. Jadi kalau seandainya kita mau melaksanakan sebuah kegiatan, maka kami akan mengeluarkan dana pribadi bisa dikatakan, dan juga mungkin iuran dari setiap warga belajarnya seperti itu. Berikutnya nih, adakah manfaat didirikannya tuh Sanggar Belajar ini bagi masyarakat sekitar dan bagi anak-anak di sekitar daerah desa sana? Ya, terkait dari manfaat Sanggar Belajar itu sendiri, sebenarnya kalau menurut kami sangat banyak ya. Yang pertama bagi kami sendiri, bagi kami sebagai seorang pengurus Sanggar Belajar, kami menjadikan Sanggar Belajar ini sebagai suatu wadah untuk terus mengembangkan diri, baik hard skill, soft skill, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu untuk kami sendiri. Dan untuk warga belajarnya sendiri, yaitu anak-anak SMA atau anak-anak Madrasah Aliyah itu sendiri, mereka memanfaatkan Sanggar Belajar ini sebagai wadah untuk memotivasi diri dan untuk terus mengembangkan diri dalam mempersiapkan diri menuju jenjang perguruan tinggi seperti itu. Dan untuk masyarakat sendiri, kalau kita lihat dari respon wali murid, mereka juga merasa sangat terbantu. Terlihat dari beberapa waktu lalu, ada banyak wali murid yang menemui kami. Mereka sangat berterima kasih seperti itu dengan adanya kami, dengan adanya Sanggar Belajar itu sendiri. Mereka tidak perlu terlalu khawatir dengan pendidikan lanjutan untuk anak-anak mereka seperti itu. Dalam Sanggar Belajar ini, adakah dampak positif dan negatif oleh masyarakat? Ya, kalau terkait berbicara tentang dampaknya juga, tentunya kami sangat mengharapkan dampak yang maksimal lah dengan adanya Sanggar Belajar ini sendiri. Tapi kalau sepengamatan kami, tempatnya itu adalah kami terkait tujuannya juga ya, tujuan dari Sanggar Belajar ini sendiri, yaitu ingin meningkatkan kuantitas anak-anak Madrasah Aliyah yang ada di desa kami itu melanjutkan ke perguruan tinggi, karena masalahnya juga belum banyak anak-anak yang melek akan pendidikan tinggi seperti itu. Nah, dengan adanya Sanggar Belajar ini diharapkan anak-anak tersebut mampu melek terhadap pendidikan. Mereka sadar bahwa pentingnya pendidikan tinggi itu untuk masa depan mereka sendiri, untuk bangsa dan juga negara. Nah, juga kalau dilihat dari selama 2 tahun ini juga cukup berkembang, karena sebelum adanya Sanggar Belajar ini, kalau kita hitung mungkin hanya hitungan jari yang siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi dengan adanya Sanggar Belajar ini juga bisa dikatakan adalah peningkatan yang signifikan seperti itu dari jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya pada tahun ini saja, tahun ini itu dari sekitar 40 orang siswa Sanggar Belajar yang mengikuti Sanggar Belajar,
sekiranya ada lebih dari 30 orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir. Dalam sanggar belajar ini, inovasi apa yang diberikan kepada masyarakat sekitar desa? Kalau inovasinya ya, sebenarnya sanggar belajar ini adalah sebuah inovasi juga, yang mana awalnya belum ada kan sanggar belajar di desa ini. Nah, tapi seiring jalannya waktu dan juga ada sebuah kesempatan untuk mendirikan ini, walaupun dengan cara merangkak yang mungkin kita mulai dari -0, akhirnya muncullah sanggar belajar ini, yang mana menjadi sebuah wadah yang diharapkan mampu bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu.